Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Terkait dengan pertumbuhan ekonomi pasca pemilu ini, kami melihat bahwa di masa transisi seperti saat ini, di mana kita tahu bersama hasil pemilu telah kita ketahui, namun pelantikan presiden terpilih ini direncanakan di bulan Oktober ya, sesuai agenda. Dan melihat pertumbuhan ekonomi pasca pemilu, saya melihatnya bahwa ekonomi ini bisa saya katakan dia stuck ya, masih stuck. Apalagi investor ini pada prinsipnya masih melihat wait and see ya, menunggu dan melihat bagaimana apakah program kerja nantinya presiden terpilih ini dapat berpihak kepada investor dan ekonomi pada umumnya. Untuk skala di Papua Selatan sendiri, di Merauke, kita tahu bersama bahwa beberapa kurang lebih di bulan Maret, April kemarin kita ya, sesuai data dari statistik, kita mengalami inflasi yang lumayan ya, lebih tinggi daripada inflasi nasional. Ini membuat karena ada bahan pokok tertentu yang mengalami kenaikan yang harga yang sangat signifikan, yang seperti beras, cabai, dan ini semua membuat perekonomian kita tertuju dan terfokus di sembako itu saja, sehingga yang lain menjadi lemah. Saya lihat sektor di konveksi, pakaian jadi ini betul-betul yang paling terdampak dengan adanya inflasi di bulan 3, bulan 4 itu ya. Mudah-mudahan tidak salah data yang saya dapatkan. Dan mudah-mudahan saja di bulan, harapan kami setelah pelantikan presiden, mungkin ini sudah bisa lebih baik pertumbuhan ekonomi kita secara nasional maupun di Papua Selatan ini. Inflasi ini kan sebenarnya ini suatu fenomena ekonomi ya, suatu fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa itu secara umum mengalami kenaikan seiring berjalannya waktu ya. Jadi dalam situasi inflasi ini, daya beli ini kan sudah pasti menurun karena setiap unit mata uang memiliki kekuatan pembelian yang lebih rendah. Saya kasih contoh terkait dengan inflasi yang terjadi di Papua Selatan, khususnya di Merauke, yang tadi dikatakan oleh Pak Cendana bahwa lebih kepada harga beras ya. Kita tahu bahwa pada tahun lalu kita mengalami bukan gagal tanam tapi gagal panen karena cuaca yang ekstrim sehingga selama ini yang Merauke dikatakan swasembada pangan, tahun lalu kita terpaksa harus mengimpor beras atau mendatangkan beras dari luar. Harga di pasaran beras bisa mencapai 18.000. Dan ini kebutuhan pokok yang kebutuhan yang lain masih bisa kita pending. Tapi kebutuhan yang namanya kebutuhan primer seperti beras ini tidak main-main. Semua lebih fokus kepada membeli beras daripada membeli barang yang lain. Nah, bagaimana langkah-langkah pemerintah di sini sudah dilakukan dengan melakukan gerakan pangan murah supaya masyarakat bisa membeli dengan harga yang murah dan uang pun dapat beredar lebih luas, karena yang dijual bukan hanya beras saja tapi juga minyak, gula, tepung, sehingga betul-betul ini bisa menjadi solusi menurunkan inflasi ya. Pemerintah baik provinsi maupun kabupaten sudah berbuat apa yang dikatakan pada Pak Cendana tadi, bahwa sejak tahun lalu bahkan tahun ini dan sampai dengan hari ini masih gencar dilakukan gerakan pangan murah ini. Kami melihat mengapa
sampai pasca pemilu ini pertumbuhan ekonomi sepertinya stuck, tidak begitu bagus, tidak begitu saya kira nanti kita melihat di setelah November ya. Setelah November atau setelah pelantikan presiden, saya kira visi misi daripada presiden terpilih nanti dan gubernur, bupati yang terpilih nanti ini juga pasti mempunyai bagaimana pertumbuhan ekonomi atau meningkatkan ekonomi masyarakat. Itu saya kira harus mempunyai misi yang berpihak kepada investasi. Iya, terkait transportasi yang salah satu ya menyumbang juga inflasi buat Kabupaten Merauke. Kita melihat saat ini saja dengan adanya peak season menjelang Idul Adha ini kan harga tiket kita bisa lihat 1 minggu ke depan ini tiket habis dijual. Bahkan ada pun tiket bisa ke Makassar itu dengan harga 6-7 juta. Ini menyumbang banyak yang mau pulang untuk Lebaran di Sulawesi, di Jawa, tapi harganya begitu tinggi. Yang lain tidak bisa berjalan, tapi mereka fokus untuk yang penting bisa pulang ke Lebaran bersama keluarga ya. Itu dari sisi transportasinya. Sebenarnya kalau saya melihat pemerintah pun dapat mengintervensi dari sektor perdagangan ya setelah melakukan gerakan pangan murah ini memang harus masif ya Pak Cendana, yang sudah dilakukan ini memang masih bisa dilakukan. Ada beberapa memang selain intervensi bisa juga dengan kenaikan upah. Kenaikan upah kalau saya lihat ini di sini bisa membantu juga terkait dengan tingginya harga bahan pokok, transportasi juga naik karena bensin ya, kenaikan harga BBM itu juga, waduh ini memang kompleks lah kalau saya mau melihat terkait dengan inflasi yang terjadi di Papua Selatan khususnya di Kabupaten Merauke. Banyak hal. Jadi bagaimana kalau saya melihat langkah-langkah konkret yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini instansi teknis. Ya, ini bagaimana caranya supaya betul-betul ini pemerintah yang saat ini maupun pemerintah transisi harus tetap berpihak kepada pengusaha, harus berpihak kepada investasi atau investor yang akan melaksanakan suatu kegiatan. Daripada kita menunggu dan melihat perkembangan saat ini, kita lemas. Sebagai pedagang, sebagai pengusaha ini lemas. Sudah daya belinya sudah sangat rendah sekali. Ya, jalan satu-satunya ya menunggu saja sampai ada perubahan kebijakan atau regulasi-regulasi terkait dengan perekonomian saat ini. Ya, kita kembali lagi terkait dengan menjelang hari-hari besar atau hari-hari nasional tertentu. Biasanya itu apa yang dikatakan tadi oleh Pak Cendana terkait dengan supply and demand. Jika permintaan banyak, sudah pasti harga di pasaran akan naik. Ini sudah menjadi hukum ekonomi ya. Jadi pemerintah harus memastikan pasokan di berbagai lini ini, baik dari agen, distributor, berapa yang masuk dan berapa yang keluar, supaya di tingkat pengecer nantinya, di tingkat pedagang retail atau apapun namanya, ini tidak ada permainan ya. Tidak boleh di saat situasi sudah susah, kenaikan harga ini tidak boleh para pedagang ini mau memanfaatkan situasi ya. Ini yang biasa terjadi. Aji mumpung banyak yang akan dibeli dan ini barang ini hanya sedikit yang di pasaran sehingga bisa menaikkan. Saya kasih contoh. Untuk saat ini harga tomat kayaknya lagi
tidak sebagus ya harga di pasar Rawamanggo itu mencapai 100.000 yang padahal biasanya itu cuma paling tinggi 20.000 lah, sekarang sudah mencapai 10.000. Pasokan dari petani sangat sedikit sedangkan permintaan banyak. Pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian sudah seharusnya bagaimana caranya meningkatkan produksivitas tomat maupun sejenisnya supaya bisa mengamankan harga di tempat atau di pasar itu bisa stabil lah, tidak terjadi buying panik ya. Jadi tidak ada pembelian secara besar-besaran. Kalau kita lihat malah sempat saya tanyakan sama pedagang tomat, bahkan tomatnya dari Manado. Berarti produksi di sini bagaimana, gagal atau bagaimana? Inilah instansi teknis tadi supaya betul-betul bisa diberdayakan petani-petani lokal supaya bisa meningkatkan produksinya sehingga pasokan di pasaran itu aman. Kita menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang ada di Provinsi Papua Selatan khususnya di Kabupaten Merauke yang sampai dengan saat ini tetap menjaga stabilitas keamanan dulu. Ya, investasi itu kalau aman oke, bisa melaksanakan mereka punya tujuan dan daripada perusahaan itu. Instansi teknis, ya tadi sudah saya katakan bahwa harus bagaimana caranya supaya sentra-sentra produksi ini, ya, di samping itu juga pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, apa yang sudah dilakukan selama ini sudah baik, bagaimana meningkatkan produksi pangan, dan untuk sentra-sentra pangan yang ada di Kabupaten Merauke ini memang perlu juga ada namanya pembinaan yang atau pendampingan yang terus-menerus kepada mereka pelaku atau petani khususnya petani yang memang khusus untuk pangan ya, petani beras, petani kacang ya, palawija, apa semua yang selama ini memang mengundang inflasi yang kalau saya katakan lebih kepada kebutuhan pokok itu. Dan untuk terkait dengan minat daripada investasi pengusaha untuk, saya kira hanya satu jawaban saya, jadi menunggu sampai dengan pemerintahan ini sudah definitif, baik di provinsi, apalagi untuk di kabupaten nantinya juga bersamaan dengan pilkada di bulan Oktober itu. Ini pasti pengusaha mereka sudah meneropong, sudah melihat potensi yang sangat besar. Tinggal bagaimana regulasinya dengan masyarakat adat, bagaimana regulasinya dengan pemerintah, ini harus sudah diatur. Jangan sudah selesai mulai melakukan kegiatan di suatu daerah, tiba-tiba ada yang belum clear. Yang bagus itu memang investasi yang akan masuk di Provinsi Papua Selatan ini harus clear and clean terhadap masyarakat adat maupun regulasi dengan pemerintah ini harus sudah ditetapkan. Masih kurangnya UMKM bisa jadi karena sampai dengan saat ini kita tidak bisa melayani permintaan yang begitu tinggi ya, sehingga UMKM yang ada saat ini harus tetap ditambah atau paling tidak instansi dinas perindustrian dan perdagangan baik kabupaten maupun provinsi harus gencar memberikan edukasi, memberikan pendampingan kepada UMKM supaya bagaimana ada inovasi terhadap produk yang mereka jual supaya ini menjadi suatu barometer, suatu indikator daripada investasi yang ada di Merauke. Contohnya mereka akan menginvestasi, tapi apakah ada yang mendukung dari UMKM ini mungkin terkait dengan
sarapan pagi suatu perusahaan yang begitu besar ataupun apakah UMKM kita ini sudah mengarah ke sana untuk siap menjemput bola dalam rangka pengembangan investasi di daerah Merauke. Ya, kalau saya mau katakan mau bilang sedikit UMKM, ya nyatanya permintaan kita di dalam hal-hal tertentu itu tidak bisa terpenuhi. Saya kasih contoh saja, untuk industri abon yang saat ini, untuk saat-saat seperti ini tidak bisa, karena harga dagingnya lagi naik, jadi tidak bisa. Sebenarnya kalau saya, inilah yang namanya usaha UMKM. Di saat harga bahan bakunya naik, kita jangan menaikkan harganya, kita hanya kecilkan saja dia punya size-nya atau ukurannya, itu yang kita kecilkan, bukan menaikkan harganya. Itu yang pendampingan seperti ini terkait dengan manajemen ini yang harus tetap dilaksanakan oleh instansi teknis, dalam hal ini pemberdayaan UMKM. Tadi sudah saya katakan, investor apalagi yang skalanya internasional ya, ini memang harus berhati-hati ya. Tidak bisa yang namanya masyarakat adat. Masyarakat adat ini harus betul-betul dihargai hak-hak kesulungannya. Ya, tidak bisa kita serta-merta hanya membayar ganti rugi apa. Kita harus, saya kira perusahaan yang akan masuk itu sudah banyak melihat apa yang harus dibuat ke depannya. Cuma tidak langsung begitu masuk langsung membangun sarana prasarana, tidak, pasti pelan-pelan juga. Ini karena terkait dengan biaya operasionalnya pasti tinggi lah, investasi di selatan kita ini pasti tinggi. Untuk itu kalau saya tadi yang dikatakan oleh penanya tadi bahwa mereka investor ini harus betul-betul harus bisa memberdayakan masyarakat lokal, menjadi karyawan, bahkan bisa menjadi salah satu petinggi, ataukah mereka bisa memang mengatur perusahaan itu. Dalam hal ini hal-hal yang sifatnya masih bisa ditangani oleh masyarakat lokal. Yang terjadi selama ini kan masyarakat lokal begitu dikasih kompensasi apa sudah selesai, padahal tidak. Pendampingan, paling tidak pendidikan anak-anak daripada masyarakat di situ bahkan bisa sampai S1, S2. Ya, jangan hanya sampai SMA saja, membangun sekolah, membangun pasar, sarana prasarana. Ya, namanya kita bergerak di satu daerah, investasi di daerah, ada namanya sense of crisis. Ya, jadi kita harus melihat apa yang terjadi dengan masyarakat di lingkungan perusahaan itu berada. Selain tadi terkait dengan pemerintah harus mengintervensi pasar, itu juga di dalam peningkatan produksi dan produktivitas daripada para petani maupun UMKM apa semua, termasuk yang saya kira cara yang paling juga ini adalah pendidikan ekonomi. Pendidikan ekonomi harus diajarkan juga dari tingkat SD, SMP, SMA, bahkan sampai di perguruan tinggi, di mana pendidikan ekonomi ini tentang inflasi. Ini harus penting. Kenapa sampai bisa terjadi inflasi, dan masyarakat juga harus dapat mengatur pengeluarannya ya, mengatur pengeluarannya, yang mana kebutuhan, yang mana keinginan. Masyarakat harus bijak di dalam memanage keuangannya ya, jangan sampai. Dan produsen juga ini harus dapat menetapkan harga barang yang wajar, tidak semena-mena seperti yang tadi saya katakan, aji mumpung ini mau lebaran pas ada juga mau tahun baru atau mau ini ya, artinya sama-sama kita memberikan edukasi pendidikan ekonomi baik di lembaga pendidikan mau di swasta, supaya bisa kita bersinergi dan sama-sama melaksanakan yang namanya tata cara bagaimana perekonomian kita ini bisa kuat dan tangguh. Terlaksananya nanti pemilu yang baik dan pilkada yang nantinya selesai,
harapan kami sebagai ekonomi di Merauke, khususnya di Papua Selatan ini, melihat ada harapan yang lebih baik juga dengan nantinya setelah pelantikan Pak Prabowo sebagai presiden nantinya, ini bisa berpihak kepada pengusaha, bisa berpihak kepada investor agar dapat apa yang terjadi saat ini terkait dengan krisis pangan dunia, ini kita di Merauke nanti tidak terdampak dengan hal itu. Karena saat ini sentra-sentra produksi pertanian lagi bergeliat, lagi pengembangan, luas lahan lagi dibuka, sehingga kedepannya saya yakin dengan selesainya nanti pilkada, ini semuanya bisa teratasi. Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.